Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah GSJ Ajem Yun Long. Langsung saja ke firman hari ini yang saya ambil dari Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 18, dan saya beri judul Kematian dalam Kristus. Saya undang sidang jemaat yang bisa membaca firman bersama-sama untuk bangkit berdiri. Yang tidak bisa, silakan dengarkan seksama dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-15 sampai 18. Mari kita baca bersama. 2, 3. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar lebih lagi tentang hidup kami di dunia ini Tuhan, dan juga mengenai hidup kami nantinya di surga. Berbicara kepada kami Tuhan di dalam ibadah hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin menggarisbawahi kematian dalam Kristus, karena di dalam manusiawinya kita, kematian itu adalah sesuatu yang ditakuti, ya. Sesuatu yang menyedihkan, ya, tentu berpisah dengan sanak saudara dan lain sebagainya secara permanen, ya, di dalam hal dunia ini, ya, itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Tetapi saat kita memiliki Kristus, kalau kita mati, maka kita akan mati di dalam Kristus. Dan ini yang perlu kita ketahui, bedanya mati di dalam Kristus dan tidak di dalam Kristus. Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan yang perlu kita ketahui tentang kematian dalam Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, sebelum kita berbicara kematian, kita harus berbicara tentang kehidupan, yaitu di dunia ini. Hidup di dunia sementara. Ini poin yang pertama, yang percaya katakan amin. Firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 15 tadi berbunyi, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Artinya, kita kalau ngelihat rumput atau bunga atau taman tuh kan, baru kemarin lihat nggak ada bunganya, tiba-tiba ada bunganya. Cepat, ya. Dan sangat indah memang. Tetapi saat bersamaan juga, yang kemarin ada bunga, tiba-tiba sudah tidak ada bunga. Kenapa? Hanya karena ketiup dengan angin yang kencang. Ya, ayat 16 berbunyi, apabila angin melintasi, maka tidak ada lagi ia. Inilah kehidupan kita, saudara-saudara. Seberapa bagusnya kehidupan kita, sekaya apapun, sesukses apapun, jangan lupa bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini di dunia adalah sementara, saudara-saudara. Bahkan, firman Tuhan dilanjutkan, tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi, saat bunga itu sudah hilang, kita lewat sekali, 2 kali, mungkin masih ingat. Oh, kemarin di situ ada bunga. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, mungkin kita keluar negeri, balik lagi ke taman itu, gak mungkin kita ingat. Kita lupa. Kenapa? Karena sudah tidak ada di situ. Begitu pula dengan hidup saya dan saudara, ya. Baru sekarang kita mulai masuk ke topik kematian itu sendiri. Ya, saat kita mati, saudara-saudara, maka hidup kita mungkin dalam 1-2 tahun, bahkan sampai 10 tahun lah, masih dikenal, saudara-saudara, ya. Ya, tentunya yang paling utama oleh keluarga. Tapi mungkin setelah 15 tahun, 20 tahun, orang-orang sekeliling sudah mulai lupa, saudara-saudara, ya. Bayangkan sudah regenerasi, ya. Contohnya waktu ibu saya meninggal, ya, sampai kepada generasi kita masih mengingatnya saat mami masih bersama-sama dengan kita. Tapi bayangkan nanti generasi Sergio, ya. Sergio masih ingat karena saya yang mengingatkan. Pastor Juno yang mengingatkan bahwa oma kamu dulu seperti ini. Tetapi teman-teman Sergio tidak akan kenal lagi dengan yang namanya Mami Debbie, saudara-saudara. Apalagi nanti anak cucunya dia. Ya, tetangga-tetangga nanti juga sudah tidak kenal lagi. Inilah yang digambarkan firman Tuhan. Tempatnya tidak mengenal dia lagi. Inilah saya dan saudara. Di dunia ini semua sementara. Dan seberapapun dikenalnya saya dan saudara-saudara, dikenal jago kerja, jago pelayanan, jago ini itu, ya. Pada saat kita mati, kasihlah waktu beberapa periode, pasti dunia tidak mengenal lagi. Ya, saudara-saudara, artis-artis sekalipun terkenal sampai luar biasa, ya. Biasanya generasi berubah, sudah tidak ada yang kenal, saudara-saudara. Ini lagi rame di Maka Westlife mau datang. Saya kemarin bikin interview dengan Westlife, ya. Yang angkatan saya pasti kenal. Tapi saya punya teman kerja saja, termasuk salah satu bos saya yang umurnya jauh di bawah saya. Dia nanya, siapa mereka? Lagu mereka apa? Karena tidak dikenal, saudara-saudara, ya. Karena generasinya sudah berbeda. Begitu pula dengan kehidupan saya dan saudara, ya. Hidup ini sementara, saudara-saudara. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Kenapa kita perlu mengetahui bahwa hidup di dunia sementara? Supaya kita tidak
stuck atau mandek dengan bergelimangnya dunia ini, ya, di saat kita hidup saat ini, dan juga saat bersamaan tidak takut dengan apa yang dinamakan dengan kematian, seperti dunia menakutinya, ya. Salah ya, bukan menakuti, seperti dunia ditakutinya, ya, ditakut-takuti oleh kematian, saudara-saudara, ya. Firman Tuhan Ayub 8 ayat 9 berbunyi, sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bayang-bayang itu kan, saudara, sekali ada matahari langsung bayangan muncul. Tapi matahari hilang, bayangan juga langsung hilang, ya. Ketutup sama gedung, hilang lagi bayangan kita, ya. Begitu pula dengan kehidupan saya dan saudara. Sangat cepat, saudara-saudara. Tiba-tiba hilang dengan begitu saja. Itulah sebabnya jangan berpegangan dengan apa yang ada di dunia, tapi mari kita berpegangan dengan apa yang ada di surga. Yang percaya katakan amin. Poin yang kedua yang perlu kita ketahui tentang kematian adalah hidup di surga itu selamanya. Dan itu yang perlu kita kejar, saudara-saudara, ya. Saudara, dikatakan Mazmur 103 ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, di dunia kita mungkin cuman dikenal setelah kita mati itu sampai 10-20 tahun lah, ya. Setelah itu mulai orang lupa dan benar-benar total dilupakan. Ya, opa saya mengingat dan mengenang opanya dia, tapi saya cuman pernah dengar sedikit-sedikit dari opa saya. Nanti cucu saya boro-boro kenal dengan opanya opa saya, saudara-saudara, ya. Tetapi firman Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan saya dan saudara-saudara mengenal setiap kita dari zaman Adam dan Hawa sampai kepada generasi nanti seterusnya. Saya sudah mati, saya punya cucu juga sudah mati. Tuhan akan mengenalnya. Ini luar biasa, ya, saudara-saudara. Karena sungguh hidup di dalam Tuhan, ya, hidup di surga itu adalah tetap atau selamanya, ya, kekal, saudara-saudara, ya. Jadi itulah sebab kita jangan berpegang kepada dunia, berpegang kepada surga. Kita masih hidup di dunia memang, tapi dengan pandangan kepada surga, bahwa suatu hari nanti saat kita mati, kita akan ke surga. Yohanes 5 ayat 24 berbunyi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi saudara, saat kita percaya di dalam Kristus dan mati di dalam iman percaya kita pada Kristus, maka saudara-saudara, saat kita mati, kita itu masuk ke surga, saudara-saudara, di mana kehidupan kita yang kekal itu akan dimulai. Hidup kita yang sementara di dunia ini selesai, tapi kita masuk ke dalam hidup kita yang kekal. Dan ini membawa kita kepada poin yang terakhir, yaitu kematian bukan momok, melainkan pintu ke surga. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan kembali dari Mazmur 103, dilanjutkan ayat yang ke-17, ya. Tuhan kasihnya selama-lamanya, ada tapinya, atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan perintahnya. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi yang lain, tetapi di sini ada kata selama-lamanya. Kasih Tuhan sampai hari ini tetap kepada semua orang, makanya Dia mau semakin banyak orang bertobat. Tetapi Ia adalah ya dan amin. Dia katakan Dia akan datang untuk menghakimi, maka suatu hari nanti Dia akan datang untuk menghakimi. Dan saat penghakiman tiba, maka Dia hanya bisa memberikan kasih selama-lamanya tersebut pada orang yang tunduk, takut, dan terus setia kepada Tuhan. Dan orang-orang inilah yang nanti akan dibawa dan hidup bersama Dia di surga. Yang lainnya, maaf. Walaupun Tuhan mengasihi, kalau kamu tidak mati atau menyelesaikan kehidupan di dunia ini di dalam Yesus, bersama dengan Yesus, maka tidak ada tempat bagimu. Itulah sebabnya, saudara, kita diingatkan dengan poin yang ketiga. Kalau kita sudah punya Yesus, jangan takut dengan kematian. Bukan berarti kita dengan begitu saja bermain-main, ya. Jangan, tetap jaga hidup, jaga kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi jangan melihat kematian sebagai sebuah momo, melainkan sebagai sebuah bagian dari kehidupan, yaitu pintu transisi dari kehidupan yang sementara masuk kepada kehidupan yang selamanya. Sebagaimana dicatat Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat kembali kepada Bapa di surga, kembali ke surga, kembali kepada Sang Pencipta, selain melalui Yesus. Dan inilah yang perlu kita ingat. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Dan kalau ada sanak saudara kita, atau bahkan saudara, ya, mendengarkan atau menonton YouTube ini dan belum punya Yesus, maka ini kesempatan Anda untuk menerima Yesus, untuk menceritakan kepada orang-orang supaya menerima Yesus. Supaya apa? Supaya
kita tidak lagi terpisahkan. Saat kematian, memang kita dipisahkan dengan kekasih-kekasih kita di dunia ini. Tetapi saat kita mati dalam Kristus, kelak di surga kita akan bertemu kembali. Saya akan bertemu dengan mami saya. Saya akan bertemu dengan opa saya. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Saya akan ketemu dengan mertua saya. Saya akan bertemu dengan semua orang yang kita kasihi yang telah mati di dalam Kristus. Kalau kita tetap setia pegang iman kita kepada Dia. Inilah cerita tentang kematian di dalam Kristus Yesus. Bukan sebuah momok, tetapi sebuah kisah yang begitu indah dan sebuah kisah yang begitu menyentuh hati, ya, memberikan pengharapan kepada saya dan saudara. Sehingga pada saat kita mati nanti, kita akan bukan saja bertemu dengan Pencipta kita, Bapa di surga, tapi kita juga akan bertemu dengan seluruh orang lain yang mati dalam Kristus yang kita kasihi. Dan selain itu, kita akan hidup bersama-sama dengan mereka semua, dengan Tuhan kita yang kita kasihi, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu.